hasil kalau breeding kemarin kan awal itu breeding bunting beranak, anaknya mati. Nggak mau nyusui, susunya nggak keluar, kendala-kendala seperti itu yang diawali karena malnutrisi, akhirnya yus gagal. Per tahunnya itu selalu ada kenaikan, cuman yang signifikan itu tahun 2015 sampai 2020 lah, itu 2015 itu sudah ada 300-an. Setelah itu naiknya terus cepet banget sampai 2020 itu kita bisa jualan itu 1.800 ekor. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bukan Dokter Hewan dimanapun Anda berada, apa kabar? Nah, langsung ke peternakan kami di Akikoh Kambil melayani akikoh siap saji catering hewan kurban akikoh kambing domba. Tapi di sini kali ini sudah merambah di breeding dombanya, dan kali ini ada kebetulan ada juga tamu di sini. Dari mana Mbak ini, Mbak? Dari Universitas Brawijaya. Dari Universitas Brawijaya Malang. Oh ya, main ke sini. Kakak yang di sini? Iya. Oh ya. Nah, ini. Pak. 1 bulan. Udah mau pamit ini di sini? Belum. Oh, baru mau. Oh iya ya. Insya Allah lain kali jumpa lagi. Misi Mbak. Nah, ini teman-teman di peternakannya di depan sudah ada pakannya aja seperti ini. Nanti seperti apa breeding peternakannya, kita langsung ke belakang cari ownernya. Nah, permisi Mas. Ya, yuk. Nah, ini kandangnya sudah terlihat. Ini mana ownernya? Akikoh Kamil. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, di sini rupanya. Oh iya. Nah. Ya, selamat siang Mas. Selamat siang Mas. Ini saya manggilnya Mas aja nggak apa Mas ya? Oh, iya, masih Mas muda aja. soalnya. Ini peternakan domba. Campur, ada domba, ada kambing. Ada kami juga Mas ya? Iya. Ya. Sebelumnya kita tanya-tanya, kita boleh review juga Mas ya? Oh iya, silakan. Nah, Mas. kita silakan diperkenalkan dulu, barangkali ada yang belum kenal ini Mas. Ya, perkenalkan, saya Eko Aristiawan dari Desa Gadisari, Kecamatan Buger, Kabupaten Madiun. Kabupaten Madiun Mas ya, nah, di Kota Gadis. Kota Gadis. Dan tentunya masih di Kota Pecel. Oh, Kota Pecel juga Mas ya. Dan tentunya masih di negara Indonesia ini. Indonesia. Nah, di sini bisa diceritakan awal mula menggeluti dunia peternakan itu sejak tahun berapa Mas Eko? Awal mulanya sih tahun 2009. Nggih. Terus apa ya, awalnya ya hanya tertarik aja gitu, pengen ternak apa gitu, ternak kambing lah. Nggih. Dulu ya belum sebesar ini. Nggih. Baru mulai itu hanya 25 ekor. 25 ekor Mas ya. Nah, ketika itu pertama kali yang dilakukan itu breeding apa penggemukan Mas? Pertama itu breeding, terus gagal, habis itu 2010 ganti penggemukan. Ganti penggemukan. Masih di skala yang sama sekitar 25 atau sudah? Iya, sekitar itu. Sekitar 25. Kalau boleh tahu gagalnya ketika itu breedingnya gagal di seperti apa Mas? Kegagalannya itu? Gagalnya kemarin kena penyakit, terus pakan ransum kita tuh kurang standar, akhirnya kambing jadi kurus, akhirnya mati. Lama-kelamaan mati gitu Mas ya? Hasil kalau breeding kemarin kan awal itu breeding bunting beranak, anaknya mati. Nggak mau nyusui, susunya nggak keluar, kendala-kendala seperti itu yang diawali karena malnutrisi, akhirnya yus gagal gitu ya. Terus beralih ke fattening. Nah, ini kandangnya ini yang di luar ini untuk fatteningnya berarti Mas ya? Iya. Nah, untuk fattening. Oh, ini kanan kiri ini untuk fattening. Ini kapasitas berapa sih Mas sebenarnya keseluruhan ini? Kalau kemarin saat fattening itu kita isi bisa sampai 1.000, tapi karena ini sebagian kita breeding, jadi banyak berkurang. Oh gitu Mas ya? Kandangnya kosong karena habis Idul Adha. Oh iya, yang di sini kosong kebanyakan di Idul Adha. Nah, Mas Eko, ini jenengan dari awal itu 2009-2010 itu sekitar 25 ekor tadi ya? Ya,
Ya. Itu berjalan berapa tahun terus ada perkembangan itu atau per tahunnya ada semacam kenaikan gitu? Per tahunnya itu selalu ada kenaikan. Cuman yang signifikan itu tahun 2015 sampai 2020 lah itu. Mulai 2015 ke 2020 itu perkembangannya sangat signifikan sekali Mas ya. Permintaan Oke. terus korban itu banyak. Saat itu yang alami. Padahal sebelum di tahun 2015 itu ya biasa-biasa saja gitu Mas ya. Kalau masih ingat nggak Mas ketika 2005? Nggih. Biasa-biasa aja tapi naik. Nggih, tiap tahunnya nggih, nggih. Nah, di tahun 2014 Mas, sebelum menginjak ke tahun 2015. Ketika itu jenengan berapa ekor yang di Idul Adha 2014? 150-an. 150-an Mas ya. Nah, meningkat ke 2015 itu signifikannya 2 kali lipat Mas. 2 kali lipat. 2015 itu sudah ada 300-an. Setelah itu naik-naiknya terus cepet banget sampai 2020 itu kita bisa jualan itu 1.800 ekor di momen Idul Adha. 2020 itu ya. Nah, padahal di awal Nun Sewu mulainya memang dari 25 itu real Mas ya. Real ya. Nah, ini Mas. Ya, nikmati proses Mas dari lama juga. Lama juga. 2009 ke 2023 sudah. Oh, nggih. Ini breedingnya yang di sini sama yang di sana Mas ya. Ya. Dan ini untuk persiapan pakan serat hijauannya. Ya, jadi kita untuk breeding kita nggak meninggalkan rumput. Jadi ini rumput kita selat, kita campur dengan sentrat, terus kita masukkan ke tong. Oh, masukkan di tong. Itu nih sisirnya silase atau difermentasi gitu Mas Eko? Oh, silase. Oh, nggih. Kok memilih silase itu hanya untuk pengawetan atau semacam apa? Pengawetan aja. Dan untuk ininya? Silase mau fermentasi mau apa kayak yang penting bahannya aja. Oh, nggih siap. Nah, ini tetap membutuhkan juga pakan tambahan semacam konsentrat gitu. Iya. Kalau untuk konsentratnya sendiri, Mas Eko, ini biasanya dicampurkan dengan bahan-bahan serat kasarnya atau diberikan secara terpisah ini? Masih dicampurkan dengan serat kasar. Oh, berarti silasenya itu sudah tercampurkan dengan konsentratnya, Mas ya? Iya. Oh, ini kandang. Ini sebagian yang di sini juga breeding juga, Mas ya? Kandang breeding ini? Itu Bentar. yang Nggih. Oh, ini semuanya breeding juga. Oh, siap-siap. Nah, ini pusat untuk perkawinan dan juga breedingnya ini di sini. Nah, kita masukin. Oh, ini Mas ya. Kalau untuk pejantannya yang digunakan apa ini, Mas? gimana? Pejantannya yang digunakan apa sini? Jantan kita pakai pejantan Texel ini. Yeah. Untuk betinanya kita pakai lokalan aja. Emang keseluruhan untuk betinanya lokalan, Mas ya? Iya, lokalan. Dan mungkin nanti kalau anaknya yang cross texel ini itu dikembangbiakan juga atau semuanya dijual gitu? Ya, ada yang dijual, ada yang kita kembangkan. Ada yang gitu ya. Nah, yeah. Tadi kita flashback sebentar Mas ya. Kita yang 2015 dengan tadi ada perkembangan signifikan di penggemukan dan itu intinya jenengan masih berjalan penggemukan full penggemukan saat itu ya. Iya. Nah, beralih ke breeding lagi itu jenengan di tahun berapa ini? Saya baru breeding lagi November tahun kemarin. Tahun ini saya masuk 2 tahun. Masuk 2 tahun di November nanti Mas ya. Iya. Dengan pertimbangan apa Mas jenengan kembali ke breeding dan tentunya tidak meninggalkan yang sistem feeding ataupun penggemukannya? Karena saya sudah merasa susah cari bakalan, jadi kalau cari bakalan susah dari ke tahun harganya naik, barangnya susah dicari. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk breeding, tapi tidak meninggalkan fattening karena untuk fattening kebutuhan paling besar untuk dilatih. Dan juga saya lihat jenengan untuk menyiasati barangkali yang namanya orang jualan kan pasti juga ada yang nggak lakunya dan lain sebagainya Mas ya. Mensiasati ketika ada turah atau ada sisa di kurbanan jenengan setiap harinya juga melayani akikoh juga Mas. Iya. Oh, Jadi kalau memang nggak laku nanti kita potong sendiri. Potong sendiri di akikoh, luar biasa. Sistemnya dari hulu sampai hilir dikuasai ini Mas Eko. Ya. Nah, itu untuk akikohnya sendiri melayani daerah mana saja Mas ini jenengan di sini? Ex Karsidenan
Madiun. Ekskursi Madiun. Nah, variatif ya, pemilihan sendiri. Kemarin sampai paling jauh Ngawi, Ponorogo itu masih kita layani. Minimal berapa Mas untuk akikohnya melayaninya itu? Harga atau minimal? Ya intinya bisa kirim keluar kota itu minimal apa yang di? Nggak ada sih, yang penting dia pesen. Yang penting dia pesen dilayani juga. Meskipun 1 ekor 1 harga sekian gitu. Kita layani ekstra. Ekstra. Terima kasih. Nanti kalau tanya-tanya harga, misalkan ada yang tanya-tanya nomor jenengan boleh di-share juga Mas Eko. Boleh nanti di deskripsi aja. Siap ya, nanti saya cantumkan nanti nomornya insya Allah. Nah untuk teman-teman yang menghendaki di sini pokoknya semuanya bisa dijual Mas yang dibutuhkan ya. Iya. Intinya itu entah cempe, entah indukan, pejantan dan juga semuanya kambing domba siap melayani. Kalau untuk akikoh sama juga. Sama. Kambing dan domba. Untuk akikoh kambing dan domba kita siapkan juga siap sajinya, jadi pesen nanti sudah jadi masakan. Oh gitu, nggih. Mau gencengan, mau lapis, mau menunya bisa milih. Nggih. Ini perkenalan kita Mas dengan bukan dokter hewan, jadi kita mungkin dibahas seperti apa kisahnya dulu. Mungkin di lain waktu kita bahas-bahas yang lain, main ke sini lagi boleh Mas ya. Nah, ini soalnya ada waktunya juga mepet, sudah azan kayaknya ya. Kita mungkin ada satu lagi ini Mas, mungkin tips dan triknya jenengan selama ini bisa bertahan sekian tahun, kurang lebih 14 tahun ya. 14 tahun di dunia peternakan domba ini, kiat-kiat khususnya, kiat-kiat suksesnya apa Mas ini Mas? Satu, ini meyakini bahwa ternak domba ini bukan hanya sekedar pekerjaan, tapi juga ibadah. Jadi dengan beternak kambing dan domba, ini adalah kerjaan semua nabi yang pertama. Yang kedua, dalam ternak domba dan kambing ini 80% adalah muatan ibadah. Jadi kalau kambing itu, kalau di Indonesia ya, larinya hanya 3, rumah makan, akikah, sama kurban. Nah, jadi rumah makan ini hanya mengambil satu segmen dari ketiga segmen ini. 2 segmen ini adalah akikah dan kurban. Jadi kita insya Allah dalam setiap pekerjaan kita ada muatan ibadah di sana. Yang penting yakin, bismillah ibadah gitu aja, insya Allah nanti istiqomah sendiri. Amin. Nanti nek istiqomah lah ditunjukkan jalan yang terbaik untuk ternak juga. Yes. Jadi kesempatan dan peluang itu bertemu dalam titik-titik yang tidak kita ketahui. Bisa jadi kesempatan itu kita baru ternak 1 tahun, kita sudah dapat kesempatan besar, tapi bisa jadi setelah kita ternak 5 tahun baru ada kesempatan menjadi besar. Gitu nggih. Ya, dan situlah yang seperti yang proses dengan alami selama ini. Wow, ini ada dikasih bonus sama dombanya. Baik Mas, ini terkait dengan juga tadi domba-dombanya intinya diniati untuk ibadah gitu ya. Dan kita juga sudah mendekati ini memasuki ibadah sholat. Mari kita break, kita berhenti saja. Nanti insya Allah dilanjut di lain waktu Mas Eko. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Eko. Ini kita ucapkan dan salam kenal untuk peternak Indonesia seluruhnya. Silahkan nanti bisa langsung calling-calling ke Mas Eko, beralamatkan di Jatisari Geger Madiun. Nah, terima kasih sekali lagi Mas, tambah berkah, tambah sukses. Dari Madiun, Kota Gadis dan juga Kota Pecel, bukan dokter hewan, undur diri dulu menyapa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.